Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati. Jumpa lagi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam program informasi dan update kasus COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Senin, 17 Agustus 2020, bertepatan dengan peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada hari ini, pada tahun ini, tema dari kemerdekaan Republik Indonesia adalah Indonesia Maju. Kita berharap di tengah pandemi COVID-19 yang menyerang negara kita tetap punya keinginan untuk memajukan daerah kita, membuat NTB gemilang. Sebab dengan NTB gemilang, maka Indonesia akan maju. Bapak Ibu, warga Nusa Tenggara Barat yang saya cintai, dalam rangkaian peringatan kemerdekaan ke-75 pada hari ini di Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan berbagai acara. Selain apel, penaikan bendera dan penurunan bendera, dilakukan juga peresmian Rumah Sakit COVID-19 dan Trauma Center yang berlokasi di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya gedung khusus COVID Center dan Trauma Center di Rumah Sakit Provinsi, kita harapkan pelayanan terhadap pasien-pasien COVID-19 yang ada di Nusa Tenggara Barat bisa semakin baik. Karena selama ini ada permasalahan tempat tidur bagi pasien-pasien yang termasuk berat. Dengan dibangunnya gedung 2 lantai COVID-19 ini, maka ada tambahan 78 tempat tidur di gedung yang baru. Apabila selama ini di ruang isolasi otak pokok kita hanya mempunyai 57 ruang isolasi, maka di gedung yang baru ada 78 tempat tidur. Sehingga diharapkan bahwa tidak ada lagi permasalahan bagi pasien-pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat bagi penanganan COVID-19. Dengan dibangunnya gedung ini, sebagian dari ruangan-ruangan yang tadinya merupakan ruang perawatan reguler dan dirubah menjadi ruang perawatan isolasi COVID-19 juga bisa dikembalikan fungsinya. Karena selama pandemi COVID, sebagian dari tempat tidur dan ruangan yang ada di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat dimanfaatkan menjadi ruang isolasi. Sehingga sering menimbulkan keluhan di masyarakat bahwa tempat tidur yang ada terbatas. Untuk penyakit-penyakit yang bukan penyakit COVID itu sering mengalami kesulitan kalau harus dirujuk. Bapak Ibu sekalian, pembangunan gedung ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki pelayanan bagi pasien COVID-19, tetapi juga bagi pasien-pasien penyakit lain yang membutuhkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan dari pembangunan gedung COVID-19 dan Trauma Center di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terlaksana. Sehingga semua pasien COVID-19 maupun bukan COVID-19 yang membutuhkan perawatan bisa terlayani dan angka kematian bisa kita tekan. Demikian informasi yang kami sampaikan terkait penambahan sarana pelayanan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikutnya kami akan sampaikan update kasus pada hari ini. Pada hari ini, dari 3 laboratorium yang beroperasi di hari kemerdekaan,
yaitu Laboratorium Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium Rumah Sakit Selong, dan Laboratorium Sains Teknopark Sumbawa telah diperiksa 135 sampel. Dengan catatan 107 sampel adalah negatif. 5 sampel adalah ulangan dari pasien yang sedang dirawat dan masih positif. Tercatat hari ini, pasien yang terkonfirmasi positif baru adalah 23 orang, berasal dari 6 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Mereka berasal dari Kota Mataram 3 orang, Lombok Barat 2 orang, Lombok Timur 6 orang, Lombok Tengah 1 orang, Kabupaten Sumbawa 1 orang, dan Kabupaten Sumbawa Barat 1 orang. Kalau kita lihat, dibandingkan antara jumlah yang positif dengan jumlah sampel yang diterima, maka positif rate hari ini adalah 17,7%. Dengan demikian, total tercatat 2.480 pasien terkonfirmasi positif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diperiksa dari 24.127 sampel, dan positif rate untuk seluruh Nusa Tenggara Barat pada hari ini adalah 10,3%. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini tercatat 19 pasien yang sembuh. Mereka berasal dari Kota Mataram 4 orang, Lombok Barat 2 orang, Lombok Timur 2 orang, Kabupaten Sumbawa 3 orang, dan Kota Bima 8 orang. Sehingga total tercatat 1.680 pasien yang sembuh, dan itu adalah 67,7% dari total seluruh pasien yang tercatat positif COVID-19. Berita duka hari ini datang dari Kabupaten Lombok Barat dan Sumbawa Barat. 1 orang pasien dari Lombok Barat berusia 50 tahun, tidak disertai penyakit komorbid, dan 1 orang pasien yang meninggal berusia tinggi karena mempunyai penyakit komorbid. Dengan demikian, sampai hari ini tercatat 137 pasien yang meninggal dunia, atau 5,5% dari seluruh pasien terkonfirmasi positif COVID-19, dan menyisakan 663 orang pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah hari kemerdekaan. Kita semua merayakan, tetapi teman-teman petugas kesehatan dan gugus tugas desa, kecamatan maupun kabupaten kota, teman-teman yang berada di ruang perawatan dan ruang UGD, teman-teman tenaga kesehatan yang berada di laboratorium, semua masih tetap bekerja dan melayani pasien-pasien COVID-19. Sehingga hari ini kami sampaikan, tercatat tambahan 55 orang pelaku perjalanan, dengan total menjadi 71.469 orang, dan yang masih menjalani karantina adalah 609 orang atau 0,8%. Untuk pasien kontak erat yang tercatat berhubungan dengan pasien yang konfirmasi positif, tercatat tambahan 220 orang. Sehingga total menjadi 18.807 orang, dan yang masih dalam karantina 1.888 orang atau 10%.
pasien suspek, yaitu pasien yang mempunyai gejala ringan dan terbukti berkontak dengan pasien yang positif atau melakukan perjalanan ke daerah dengan transmisi lokal. Tercatat hari ini bertambah 58 orang, sehingga menjadi 10.317 orang, sementara yang masih diisolasi adalah 385 orang atau 3,7%. Pasien probable, yaitu mereka yang punya riwayat kontak dengan pasien yang positif dan pernah melakukan perjalanan, serta mempunyai gejala COVID yang cukup berat, sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit. Tercatat yang masih dirawat hari ini adalah 404 orang atau 3,9%. Mereka masih menunggu hasil laboratorium yang sedang dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian, jumlah yang masih dirawat, baik itu pasien terkonfirmasi positif maupun pasien probable, total adalah 1.067 orang. Jumlah yang cukup besar. Dan mari kita doakan semoga mereka bisa segera menyelesaikan masa isolasi mereka tanpa tambahan gejala yang berat, bisa kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga, dan akhirnya bisa beraktivitas dan produktif kembali, sehingga bisa mengisi masa-masa kemerdekaan ini dengan karya-karya mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dulu para pahlawan berperang dengan para penjajah untuk memerdekakan negara kita, saat ini kita berperang melawan COVID-19. Sama dengan perang menuju kemerdekaan, kita juga berperang melawan COVID-19 untuk merdeka dari COVID-19 dengan tidak adanya kasus-kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Kalau dulu para pahlawan berperang memakai senjata, menumpahkan darah, maka saat ini kita tidak perlu menumpahkan darah atau berperang dengan senjata. Senjata kita adalah masker. Maskerku melindungimu, maskermu melindungi. Inilah senjata kita sekarang dalam berperang melawan COVID-19. Sehingga kami ingatkan kembali Bapak Ibu, patuhi protokol COVID-19. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, cuci tangan pakai sabun 20 hingga 40 detik di bawah air mengalir, atau pakailah hand sanitizer pada saat Bapak Ibu berpergian, sehingga bisa kapanpun mencuci tangan atau membersihkan tangan saat selesai melakukan kegiatan. Lindungi orang-orang yang tercinta, mereka yang berisiko tinggi, baik karena usia seperti bayi, balita, ibu hamil, lansia, atau karena mempunyai penyakit komorbid seperti jantung, hipertensi, diabetes mellitus, ginjal, serta penyakit-penyakit kronik paru seperti asma dan tuberkulosis. Kita lindungi mereka dengan membatasi kegiatan mereka di luar rumah. Yang kedua, membatasi orang yang berkunjung ke rumah, karena kedua-duanya punya resiko yang sama untuk terjadinya penularan COVID-19. Dengan bisa kita cegah orang-orang yang beresiko tinggi tertular dari COVID-19, maka resiko kematian di bumi Nusa Tenggara Barat terjadi akibat COVID bisa juga kita tekan. Salah satu indikator yang paling berperan dalam penilaian keberhasilan suatu daerah dalam mengendalikan COVID-19 adalah laju kematian pasien COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, perang yang kita hadapi masih panjang. Tidak ada satupun yang bisa menyatakan kapan COVID-19 berakhir pandeminya di dunia ini. Bukan hanya di Nusa Tenggara Barat, tetapi di dunia ini. Karena itu, kepatuhan terhadap protokol kesehatan
baik protokol kesehatan yang melindungi individu maupun protokol kesehatan yang melindungi masyarakat tetap harus ditegakkan. Kita melihat bahwa selama 2-3 bulan terakhir, OPD, Pol PP, TNI dan Polri mengamankan daerah-daerah kerumunan yang berisiko seperti pasar dan lain-lain. Membuat orang-orang yang datang ke pasar sadar bahwa mereka memasuki daerah yang berisiko, karena itu semua yang ada di sana harus menjalankan protokol COVID seperti memakai masker dan menjaga jarak. Dan alhamdulillah, apa yang kita lakukan selama 3 bulan ini membuahkan hasil. 2 hari yang lalu kami melakukan tracing masif di pasar Kebonwek, salah satu pasar terbesar di Nusa Tenggara Barat. Kami mengambil perwakilan dari orang-orang yang ada di Kebondoi. Ada tukang parkir, buruh angkut, kusir Cidomo, pedagang, pengunjung, dan pertokoan yang ada di Kebondoi. Dari 169 sampel yang kami periksa, hanya 1 yang reaktif. Artinya persentasenya sangat kecil, di bawah 1%. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh semua pihak di pasar cukup memberikan hasil. Pasar sebagai salah satu tempat kerumunan yang berisiko dalam penularan, dengan kedisiplinan memakai masker dan menjaga jarak, serta melaksanakan protokol kesehatan yang lain, ternyata bisa menekan proses penularan. Semoga hasil ini tidak membuat semua orang euforia dan melupakan protokol kesehatan di sana. Justru hasil ini memperkuat keyakinan kita bahwa di tempat kerumunan protokol kesehatan harus selalu dijalankan. Dan itulah satu-satunya jalan bagi kita untuk memotong mata rantai penularan di tempat-tempat yang berisiko tinggi. Bapak Ibu sekalian, demikian informasi dan update kasus COVID pada hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin timbul di benak Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan kita. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!